selamat pagi anak. Nah, kembali lagi dengan Pak Guru. Jadi di sini Pak Guru akan melanjutkan materi tentang program linear ya untuk modul 7. Nah, untuk program linear ini jadi telah diuraikan pada pendahuluan ya, sudah sangat jelas. Jadi kita akan menentukan permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan program linear. Nah, di sini langsung ya ke halaman, nah biar lebih simpel, halaman 16. Oke, halaman 16 ya. Oke, halaman 16 di contoh 2. Nah, di sini kita memiliki soal ya, yaitu Marni membuat roti untuk pesta besar. Membuat roti pisang diperlukan 2 ons tepung dan 2 telur. Untuk membuat roti kacang diperlukan 3 ons tepung dan 1 telur. Nah, tersedia 12 ons tepung dan 8 telur. Keuntungan penjualan adalah 5.000 per buah. Jadi, berapa buah roti dari setiap jenis yang harus dibuat agar Marni dapat keuntungan maksimum? Nah, kita harus uraikan dulu ini ya. Kita harus uraikan bagaimana caranya. Nah, caranya itu kita akan memisahkan ya. Memisahkan X dan Y ya, jumlah roti pisang dan roti kacang. Jadi roti pisang kita simbolkan dengan X, roti kacang kita simbolkan dengan Y. Nah, kita harus buat tabel seperti ini. Yang pertama, buat tabel jenis roti ya, karena di sini kan ada 2 jenis roti. Jadi kita buat tabelnya ya, jumlah roti. Oke. Setelah itu tepung, satuan caot, nih, telur dan keuntungan. Nah, dari soal di atas kita bisa jabarkan. Oke. Untuk jumlah roti kita sudah simulkan dengan X. Ya, sudah ya. Kita simulkan dengan X, dan roti pisang kita simulkan dengan X, roti kacang kita simulkan dengan Y. Jadi, untuk tepung roti pisang. Jadi, roti pisang itu kan sudah tadi untuk pisang 2 ons tepung dan 2 telur. Jadi kita tulis 2 tepung 2 telur ya, karena roti simulnya XX ya, kita pakai 2X 2X. Roti kacang 3 dan 1, berarti kita simulkan 3Y dan Y. Nah, untuk keuntungannya kan masing-masing 5.000. Jadi untuk keuntungan roti pisang 5.000X, untuk roti kacang 5.000Y. Nah, setelah itu kan jumlah roti. Nah, jumlah dari roti itu kan dilihat dari tepungnya ya, jumlah dari tepungnya itu berapa, jumlah dari telurnya. Nah, itu sudah sangat jelas, jumlah tepungnya ada 12, jumlah telurnya ada 8. Nah, bagaimana mencari keuntungan maksimum ya? Bagaimana dengan persamaan ini kita mendapatkan untung yang maksimal seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan mencari, nah ini sini ya langkah-langkahnya. Nah, persamaan ya, oke. Jadi untuk persamaan jumlah tepung tidak lebih dari 12 ya, karena kan kita ketahui tepungnya adalah ada 12 ons ya, sehingga persamaannya untuk yang tepung ya 2X tambah 3Y kurang dari 12. Terus untuk persamaan telurnya tidak boleh lebih dari 8. Jadi untuk persamaan telurnya kita dapatkan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Apa arti kurang dari sama dengan 8? Artinya boleh maksimal menggunakan 8 telur ya. Sama begitu pula dengan kurang dari sama dengan 12, boleh menggunakan maksimal sampai habis 12 ons. Kalau kurang dari aja berarti nggak boleh. Itu bedanya kurang dari dengan kurang dari sama dengan atau sebaliknya. Oke. Nah, setelah itu untuk roti pisang dan roti kacang kan kita
dapatkan di sini ya, untuk simbolnya X lebih besar daripada sama dengan 0 dan Y lebih besar daripada sama dengan 0. Oke, jadi itu tidak boleh kurang dari 0 ya. Kalau misalnya kurang dari 0 ya kita tidak dapatkan hasilnya. Oke, setelah itu kita cari, nah ini persamaan maksimumnya dari rotinya itu, roti dari untuk tepung dan telur, jadi masing-masing 5000X tambah 5000Y. Nah ini untuk persamaan nilai maksimum, berarti ini akan bernilai maksimum dengan persamaan ini ketika kita dapatkan berapa nilai X dan berapa nilai Y nya. Nah itu dilihat dari persamaan ya. Kita cari titik potong. Oke, jadi untuk menentukan titik potongnya ada grafik. Untuk persamaan pertama kan kita memiliki 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah kita cari ya titik potongnya itu ya. Yang pertama X, ketika X nya 0 dari persamaan Y nya berapa? 4. Dan ketika Y nya 0, X nya 6. Nah dari mana dapatnya? Nah ini seperti ini, kan persamaannya 2 titik X, berarti 2X nya adalah 0, 2 kali 0 tambah 3Y, Y nya kan tetap sama dengan 12. Nah 2 kali 0 kan 0, sehingga sisanya 3Y sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 12 bagi 3, sehingga Y sama dengan 4. Nah ini akan ke sini ya, makanya ketika 0 nilai Y 4, dan sebaliknya ketika Y nya 0 X nya 6. Itu lanjut untuk persamaan yang kedua, kita punya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Nah ini juga cari titik potongnya X dan Y. Jadi ketika X nya 0, Y nya berapa? 8. Ketika Y nya 0, X nya 4. Nah setelah kita dapatkan, nah ini kita buat titik koordinatnya, hubungkan aja, jadi 0,8, 4,0 dan yang di kiri 0,4 dan 6,0. Nah setelah kita dapatkan titik koordinatnya itu, kita tinggal plot ya, kita gambar garisnya. Yang pertama kita siapkan dulu grafik ya. Oke, seperti ini. Nah setelah itu, nah kita plot yang pertama 0,4. Nah ini ya 0,4 berarti Y nya 4 dan 6,0. Nah 6,0, setelah itu kita hubungkan. Setelah itu buat persamaan yang kedua 0,8 dan 4,0, hubungkan. Setelah itu kita cari titik potong keduanya itu. Nah titik potongnya itu adalah di 3,2. Setelah itu kita tentukan daerah arsirat. Nah daerah arsirnya gimana? Nah ini untuk persamaan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12, artinya kurang dari sama dengan 12. Kurang dari artinya ke bawah, kurang ya, karena kurang kita arsir berlawanan. Nah ini yang atas. Oke, lanjut untuk persamaan kedua juga sama, 2X tambah Y kurang dari 8. Jadi persamaan kedua, nah ini sama, sehingga menyisakan garis merah-merah ini yang di dalam. Inilah daerah penyelesaiannya. Jadi titik potongnya kita sudah dapatkan, pertama 3,2, terus yang kedua 4,0, yang ketiga 0,4, dan yang terakhir nomor 4 0,0. Oke, jadi karena 0,8 ini juga termasuk ya, dan 6,0 juga tidak termasuk, sehingga kita punya 4 titik potong ya. 4 titik potong ini untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, nah seperti yang langkah tadi, sehingga kan kita dapatkan titik potongnya, yaitu dari sini ya, kita lihat dari gambar yang tadi, yaitu di sini ada 0,4, 3,2 dan 4,0. Nah dan 0,0. Jadi keempat titiknya ini kita gunakan untuk mencari nilai
maksimum, yang manakah yang menghasilkan penjualan yang maksimal. Oke, titik-titiknya itu. Sehingga dari titik yang didapat dari hasil jawaran tadi, kita dapatkan 4 titik ini ya. Kita dapatkan 4 titik ya. Nih. 0,0, 0,4, 3,2 dan 4,0. Jadi bagaimana langkahnya? Ya, kita buat tabel kembali. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, jadi persamaan yang kita gunakan ya persamaan tadi. P sama dengan 5000X dan tambah 5000Y. Jadi ini kita akan substitusi untuk titik-titik yang kita dapatkan. Yang pertama adalah titiknya 0,0, berarti setiap X dan Y kita ganti dengan 0. Berarti 5000 kali 0 tambah 5000 kali 0, itu hasilnya 0. Berarti ini minimum ya, nilai minimum karena 0 hasilnya. Terus yang kedua kita dapatkan 0,4, berarti X nya 0, Y nya kali 4. Nah ini ya, X nya 0, Y nya kali 4. Sehingga 5000 kali 0 adalah 0, 5000 kali 4 adalah 20.000, sehingga hasilnya 20.000. Lanjut, untuk titik yang ketiga kita mendapatkan 3,2, berarti X nya 3, Y nya 2, sehingga kita ganti 5000 kali 3 dan 5000 kali 2. Oke, hasilnya itu adalah 5000 kali 3 15.000, 5000 kali 2 adalah 10.000, sehingga hasilnya 25.000. Lanjut, untuk titik yang terakhir yaitu 4,0. Nah, jadi 4,0 untuk 4-nya itu untuk X, 0-nya untuk Y, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2000. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya semua, oke. Jadi kita bisa perhatikan yang manakah nilainya yang paling besar, itulah nilai maksimum. Yang mana? Oke, jadi yang nilai maksimum berada pada 25.000 dengan titik 3,2. Apa artinya? Nah, artinya itu adalah kita akan mendapatkan untung maksimal dengan membuat 3 roti pisang dan 2 roti kacang, dan keuntungan yang bisa diperoleh adalah sebesar 25.000. Ini ya, 25.000. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kita harus menentukan titik koordinatnya dulu atau X dan Y-nya. Setelah kita dapatkan, kita gunakan X dan Y itu di persamaan maksimum yang ada ataupun persamaan minimum yang ada. Nah, setelah itu untuk latihan, untuk mempertegas ya, silakan kalian kerjakan soal nomor 1 bagian yang B ya. Jadi kalian tidak usah mencari grafik, sudah diberikan titiknya. Nah, dari keempat titik yang ada ya, ini 4 titik yang ada, cari yang mana menghasilkan nilai minimum dan menghasilkan nilai maksimum. Jadi persamaannya sudah ada, tinggal kalian cari yang mana dari keempat titik ini menghasilkan nilai minimum dan nilai maksimum. Itu aja, jadi nggak usah repot-repot cari grafik. Oke, sekian dari Bapak, selamat pagi.